Technical View Pound-Selling 1 September 2020 per jam 11 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3411 dan low 1.3354, running price 1.3402. Berarti kita memiliki wave kelima yang sangat-sangat meyakinkan, sangat perspektif dan sangat menjanjikan. Ya, tapi ingat bahwa kita memiliki ancang-ancang ataupun areal resisten psikologis, yaitu areal 2 tahun terakhir yang menjadi areal tertinggi. 1.3480 ataupun 1.3511 akan menjadi penghadang kita selanjutnya. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan bahwa wave ketiga, jika dia memiliki posisi yang paling panjang, maka wave kelima akan relatif sedikit lebih pendek dari wave ketiga. Tapi, dia akan lebih panjang dari wave pertama. Berarti, sebetulnya kalau kita tarik kurang lebih ini adalah panjang dari wave ketiga, lalu kita extend di sini, maka kita akan mendapatkan sebetulnya at least 1.37 itu masih sangat-sangat memungkinkan. Berarti kalaupun misalkan seperti demikian, saya asumsikan bahwa areal tengah akan berada di areal 1.3500 yang akan menjadi rambu-rambu atau kewaspadaan kita di hari-hari berikutnya. Nah, kemudian di grafik keempatnya sendiri, kalau kita mencari area pullback, kurang lebih arealnya Anda bisa tarik seperti demikian. Ini adalah trendline yang sangat bagus. Lalu kemudian jangan lupakan dengan area-area ekstrim, Anda bisa juga gunakan sebagai penolong, yaitu diasumsikan sebagai area historical price beberapa step yang sebelum terjadi penembusan ataupun kenaikan. Nah, idealnya kalau seperti ini pullbacknya akan sampai area support kedua. Support kedua akan berada di 1.3294. Tapi anyway, running price-nya sudah terlampau tinggi, 1.3411 sudah muncul. Berarti saya asumsikan mungkin saja dia hanya pullback sekedar di 1.3350. Jadi kali ini Anda silakan bisa melakukan buy on dip di kisaran 1.3330 ataupun 1.3350. Target pertama adalah 1.3400 dan target kedua adalah 1.3448. Stop loss kurang lebih di area 1.3270. Tapi ingat bahwa saat mendekati zonasi resisten psikologis 1.3480, harap berhati-hati karena kemungkinan mungkin saja akan terjadi rejection terlebih dahulu. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 1 September 2020 per jam 11 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1995, low 1.1934 dan running price 1.1991. Satu hal yang cukup positif adalah apa yang kita khawatirkan terhadap potential head and shoulder itu bisa dieliminir. Apalagi areal kemarin ditutup kurang lebih equal dengan areal yang kita suspected sebagai bagian head. Ya, bagian head sendiri berada di 1.1940 dan itu sudah dilewati dengan sangat baik. Apalagi pagi ini dengan sangat meyakinkan areal kenaikan berlanjut, bahkan sedang menguji area resisten dari bullish flag tersebut. Bullish flag berada di 1.1990, jadi kemungkinan rasa-rasanya bukan mustahil satu hari ini kita akan melihat potensi kenaikan baik itu di pound sterling ataupun di euro USD sebagai Elliott wave untuk wave kelima. Jika di pound sterling wave kelima sedang berjalan dan bahkan mungkin akan mencari target 50% terlebih dahulu sebelum ke full ataupun puncaknya. Lalu kemudian untuk euro USD sendiri dia baru saja akan menembus area resisten. Artinya inilah wave keempat dari bullish flag. Dan seharusnya kalau misalkan ini ditembus, maka kita akan lihat lanjutan ataupun konfirmasi dari wave kelima. Nah, kalau saya perkecil, kurang lebih apa yang saya dapatkan, nah ini adalah areal yang mungkin saja akan menjadi tantangan kita di selanjutnya 1.2071, zona yang terjadi di kurang lebih 8 September 2017. Ya, harap berhati-hati di areal tersebut, 1.2074 ataupun 1.2085 itu menjadi teritori yang sangat-sangat memungkinkan untuk menjadi areal rejection untuk beberapa waktu ke depan. Tapi kurang lebih outlook untuk Elliott wave kelima sangat meyakinkan dan masih berpotensi untuk terjadi. Di grafik keempat kurang lebih hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan pound sterling. Lagi-lagi saya mencoba menggunakan areal garis trendline seperti demikian.
sekian dan ini sangat legal sesuai dengan persyaratan dari technical analysis. Nah, kalau seperti ini, yang normal tentunya yang sebelumnya menjadi resisten akan menjadi area support, yaitu berada di kisaran 1.1950. Jadi kita tidak akan melihat ataupun tidak mencari area koreksi yang terlampau dalam, meskipun sebetulnya paling ideal ada support kedua di kisaran 1.1895 itu masih bisa untuk terjadi. Anything could be happen, terutama kalau rilis datanya sangat ramai di sore hari dan bisa saja tergelincir terlebih dahulu untuk mencari koreksi. Nah, jadi kalau misalkan strategi kedua, kalau ternyata dia tergelincir di bawah area let's say trendline pertama ini, maka Anda silakan lirik area 1.1880 ataupun yang paling terakhir adalah 1.1840. Tapi kurang lebih strategi pertama saya adalah buy on dip di kisaran 1.1935 ataupun 1.1949 dengan target pertama adalah 1.1989 dan target kedua adalah 1.2035. Stop loss silakan gunakan di area 1.1869. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.